Memang karena menurut penjelasan penyidik memang seperti itu ya. Dan yang membuat almarhum meninggal itu karena memang tembakan yang sangat betul-betul mematikan dan fatal sama sekali. Tuhan, Iko. Baik, balik kakeknya, balik kakeknya. Balik kakeknya. Seorang anggota Polri bernama Bribda Riko tewas setelah ditembak oleh seniornya sesama anggota Polri di Cikeas Bogor pada Minggu 23 Juli 2023. Video Bribda Riko di dalam peti jenazah viral di media sosial. Dalam video itu, sejumlah orang tampak merekam luka bekas tembakan di belakang telinga almarhum. Pihak keluarga juga menemukan luka jahitan di jenazah Bribda Riko hingga muncul kecurigaan dan meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus ini. Terlebih disebutkan sempat terjadi pertengkaran sebelum muncul aksi penembakan hingga menewaskan Bribda Riko. Namun, terbaru, Densus 88 mengkonfirmasi bahwa korban tidak ditembak melainkan tertembak. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Densus 88, Kombes Aswin Siregar menegaskan kematian Bribda Ignatius karena kelalaian dua rekan korban, yakni Bribka IG dan Bribda IMS yang kini telah ditetapkan Polri sebagai tersangka. Lantas seperti apa kejadian sebenarnya yang menimpa Bribda Riko? Benarkah ada sejumlah kejanggalan di balik kematian Bribda Riko? Tribuners, saat ini saya telah terhubung dengan Bapak Y. Pandi, ayah dari Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage atau Bribda Riko. Bapak Y. Pandi, Ya, sebelumnya Pak kami dari Tribunnews.com menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya terkait berpulangnya Bribda Riko, Pak. ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ya. Pandi, terkait meninggalnya Bribda Riko yang terjadi di Cikeas pada Minggu 23 Juli 2023, pihak keluarga kapan Pak mendapat kabar duka terkait kematian almarhum? Apakah di hari yang sama dengan kejadian Pak? Awal mulanya kami mendapat telepon dari Mabes Polri, di mana telepon itu mengatakan bahwa eh, menanyakan bahwa Bapak betul anak orang tua dari Ignatius Dwi Prisco Sirage. Betul, kami jawab seperti itu ya. Bapak kalau bisa hari ini turun ke Jakarta karena anak Bapak sekarang kondisinya sakit keras. Ya, kami mendapat telepon dari Mabes. Kemudian kami sepertinya tidak percaya dengan berita seperti itu. Ya, kami tadinya berpikir mungkin itu teror atau apalah dari orangnya. Nah, berselang kemudian tidak lama kami mendapat telepon kembali dari eh, Polres Melawi, ya, di mana mereka mengatakan juga bahwa kondisi anak saya saat ini sedang sakit keras. Kami juga dapat berita dari Mabes, telepon ke Polres Melawi, suruh menyampaikan pesan itu kepada kami. Nah, tidak lama lagi kemudian ada telepon dari Polda. Polda mungkin dari tim Densus 88 wilayah Kalimantan, ya, saya lupa Pak siapa itu namanya. Mereka menelpon kami sekeluarga, saya dengan ibunya, disuruh segera berangkat hari ini ke Jakarta. Hari Minggu, dan kami dapat berita jam setengah 12 siang. Nah, setelah itu bagaimana kami menjawab? Terus kami bilang, kalau hari ini ke Jakarta mungkin tidak bisa karena jarak tempuh antara dari Nangapino Melawi ke Pontianak sudah 8 jam. Nah, sedangkan pesawat terakhir dari Pontianak Jakarta itu jam 8 lagi sudah nggak ada pemberangkatan pesawat ya karena sudah malam. Kami kan mungkin datangnya kalau nggak salah hari jam 8 lewat gitu lah di Pontianak ya. Ya, kami bergegas. Sementara itu saya juga masih berusaha. Coba Bapak
yang dari Polda telepon Bandara Sintang, apakah pesawat masih ada? Kalau masih ada, kami bilang eh, kami mohon difasilitasi untuk berangkat ke Sintang sekarang dan langsung ke Pontianak dan Pontianak langsung Jakarta. Nah, ketika pesawat pada saat itu ada, mungkin kami bisa langsung. Nah, begitu dari pihak Polda tadi menelpon ke bandara Sintang, mereka mengatakan bahwa barusan Pak jam 11 tadi berangkat pesawat dari Sintang ke Pontianak. Akhirnya kita tidak ada pesawat. Nah, saya berkemas-kemas pakaian, ya persiapan untuk berangkat dan kami segera berangkat ke Pontianak jam 12 kurang. Secara rasa seperti itulah kemarin. Baik, Hari yang sama, baik, ya. Berangkat, kemudian kami semua difasilitasi oleh tim Densus 88 wilayah Kalbar ya, waktu keberangkatan dari Pontianak. Malamnya kami diberi penginapan di Hotel Ibis ya. Kemudian kami difasilitasi oleh mereka, diberikan tiket pesawat, maaf, diberikan tiket pesawat Pontianak Jakarta, keberangkatannya jam 7 pagi. baik, Nah, setiba di Jakarta kami menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menemui anak kami Riko. baik, Pak Pandi. Nah, setelah itu eh, proses selanjutnya kami harus menunggu karena sebelum kami ketemu sama anak kami ada yang harus disampaikan dari pihak penyidik dulu ke kami. Jadi kami tunggu kurang lebih setengah jam lebih kami menunggu, baru mereka memanggil kami di suatu ruangan, ya, dan kami berkumpul di ruangan itu dan mereka tim penyidik beserta tim mungkin pimpinan-pimpinan tim Densus ya 88 anti teror menjelaskan tentang kejadian eh, yang menimpa anak kami ini. Ya, Baik, Pak Pandi, saya konfirmasi ulang, Bapak. Ini ya, tadi yang memberikan informasi langsung dari Mabes Polri, dan ini ya. saya konfirmasi ulang, Pak, Bapak, apakah ini benar di hari yang sama yang dimaksud adalah pada Minggu 23 Juli 2023 atau hari Seninnya, Pak, ini, Pak? Hari Minggu ini. Hari Minggu di hari Ya, yang sama ya, Pak, ya, ya? ya, hari yang Baik, sama. disebutkan, Pak, tadi informasi dari Mabes Polri bahwa Ya, keluarga diberikan informasi bahwa almarhum ini kondisinya sakit keras. Jadi saat itu ya. almarhum belum meninggal, Pak? Menurut penjelasan dari tim penyidik, sebenarnya pada saat kejadian itu jam setengah tiga malam subuh ya. Sebenarnya pada saat kejadian itu almarhum sudah meninggal di tempat katakanlah seperti itu. Ya, dan untuk memastikan, jadi tim mereka membawa anak saya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, baru setelah itu kami datang baru mereka menjelaskannya kepada kami. Baik. Ya, Berarti informasi awal yang diberikan pihak kepolisian adalah almarhum dalam kondisi sakit ya, Pak ya. Dan sakit kemudian keras. mendapatkan informasi almarhum telah meninggal setelah tiba di Jakarta, Bapak. Setelah kami tiba di Jakarta, betul. Ya, Baik. Pak Pandi, kapan kemudian pihak Polri ini memulangkan jenazah Bribka Riko ke pihak keluarga, Pak? pada hari Selasa, saya sebenarnya sesegera mungkin membawa jenazah anak kami ini. Tapi karena berhubungan dengan segala administrasi yang harus diselesaikan di rumah sakit, makanya kami bisa berangkat dari Jakarta ke Melawi itu hari Rabu, Rabu pagi ya. Pesawat jam 5.50, kemudian sampai di landing di Bandara Supadio, Pontianak jam 7 pagi. Setelah itu kami langsung berangkat ke Melawi. Baik. Pak Pandi, bisa saya simpulkan bahwa Pak Pandi ini berada di Jakarta sekitar 2 sampai 3 hari ya, Pak ya?
Ya, kami berada di Jakarta mulai hari Senin pagi. Ya, Ya, baik. Sebelum akhirnya jenazah dipulangkan, Pak, ini proses apa saja yang dilalui oleh pihak keluarga untuk pemulangan jenazah almarhum, Pak? pertama-tama proses administrasi, surat kematian segala macam kan. Kemudian pada saat itu anak kami juga kan belum diotopsi. Jadi saran dari pihak Mabes mengatakan memberi saran kalau Bapak berkenan kita otopsi, kita siap diotopsi. Tetapi kalau Bapak sebagai orang tua tidak berkenan, kami juga tidak memaksa. Terus saya menjawab, ketika tidak diotopsi, apa permasalahan selanjutnya yang kita berikan keterangan kepada eh, tim ketika melaksanakan proses hukum ini. Jadi saran mereka, otopsi memang perlu, Pak. Tadinya saya menolak otopsi karena apa? Saya melihat kondisi anak saya seperti itu, saya sudah merasa sangat-sangat shock ya. Ketika diotopsi kan ibaratnya kan anak saya dibongkar lagi ya, yang kondisinya tadi bagus, bersih ya. Setelah diotopsi kan mungkin sangat memprihatinkan lagi bagi saya dan menjadi luka terdalam bagi kami Baik. sebagai keluarga orang tuanya. Nah, jadi dari pihak Mabes mengatakan kalau tidak diotopsi, Pak, ketika nanti proses pengadilan kita diperlukan bahan hasil otopsi, kita pun tidak punya data, Pak. Kenapa? Karena kita tidak mengotopsi jenazah almarhum. Nah, karena memang bukti-bukti otopsi itulah nanti berdasarkan itulah kita menjelaskan pada proses pengadilan. Ya, jadi karena pertimbangan seperti itu, saya dan ibunya berembuk, ya kalau memang sesuai dengan aturan memang diperlukan, ya apa boleh buat, kami kami bolehkanlah. Jadi pada saat itu kami membuat persetujuan opsi dari orang tua, saya dengan istri saya tanda tangan. Dan sebelum diotopsi, saya lihat dulu kondisi anak saya karena pada saat itu sudah berada di ruang kamar jenazah, ya. Dan setelah kami lihat kondisi anak saya, sepertinya tidak ada luka, pukulan, benda tajam, tumpul, ya. Selain eh, tembakan itu tadi, ya, yang mengenakan dari batang leher sampai ke ujung telinga anak saya. Nah, Baik, Pak Pandi, ini berarti untuk otopsi awal ini bukan permintaan dari keluarga awalnya ya, Pak ya, melainkan ini permintaan saran dari awalnya bukan Mabes dari Polri kami. ya. Ya, ya. Tapi Baik, karena penjelasan dari tim penyidik tadi seperti itu, jadi kami ya menyetujui. Gitu. baik. Bapak Pandi, setelah jenazah tiba di rumah, tampak dalam video yang beredar pihak keluarga membuka peti jenazah untuk mengecek kembali kondisi Ya, jenazah. ya. Mohon maaf, Pak Pandi, apakah bisa dijelaskan, Pak, bagaimana kondisi jenazah saat itu? Mungkinkah terkait adanya bekas luka tembak atau ada temuan luka lain, Pak, mungkin? Pada saat datang ke rumah, memang keluarga besar saya meminta untuk dibuka pakaiannya, ya. Tapi saya larang. Kenapa? Karena kondisi pada saat sebelum diotopsi itu saya sudah mengetahui yang menyebabkan kematian dia memang luka tembakan itu. Nah, kenapa saya larang? Ketika nanti kita buka, artinya saya menjadi luka terdalam, menambah luka terdalam bagi saya untuk melihat kondisi anak yang sudah diotopsi. Nah, untuk itu saya juga eh, berkomunikasilah, berdiskusi sama keluarga besar, minta tolong supaya jangan dibuka. Ketika dibuka nanti malah timbul masalah baru yang tadinya sebelum diotopsi tidak ada permasalahan bagi saya. Ketika dibuka di rumah ada mungkin omongan keluarga seperti ini, artinya kan ya membuat masalah yang baru. Baik.
Ya, Pak Pandi, berarti Bapak sendiri nih Pak yang memastikan bahwa dalam jenazah korban ini murni meninggalnya penyebabnya adalah dari luka tembak ya Pak ya? Tidak ada ya, penyebab penganiayaan lain ya Pak ya? ya, betul, betul. Setelah penjelasan dari Mabes, tim tim penyidik, ya, Baik, Pak ya. Pandi, disebutkan bahwa pihak keluarga menemukan sejumlah kejanggalan di balik meninggalnya Bribda Riko. Pak Pandi, apa saja Pak temuan pihak keluarga yang dirasa janggal ini Pak? Ya, kejanggalan bagi kami dari pemberitaan, ya, yang pemberitahuan kepada kami itu saya merasa sudah janggal. Kenapa saya berkata demikian? Karena kami ditelepon menanya kejelasan anak saya sakit keras, tetapi sakit keras apa, akibat apa, atau awal mula dia sakit itu apa. Tapi kami tidak mendapat penjelasan dari mereka. Nah, ini yang membuat kami keluarga besar selalu bertanya-tanya awal penyakitnya itu bagaimana. Hmm. Dan kami tahu setelah kami berada di Jakarta. Baik, Pak Pandi, Polri kini telah menetapkan dua anggota polisi berinisial Bribda IMS dan Bribka IG. Mohon Ya. maaf Pak, apakah pihak keluarga mengenal kedua tersangka ini Pak? Merujuk bahwa kedua tersangka merupakan rekan kerja Bribda Riko. Sampai saat ini kami belum mengenal, ya. Memang pada waktu itu tim dari penyidik menawarkan kami untuk melihat uh, kedua pelaku ini, melihat pelaku ini, terus mengatakan, Bapak kalau ingin melihat pelaku, kami siap mengantar Bapak ke tahanan. Dan kami siap juga bawa Bapak masuk ke tahanan dan kami kawal. Nah, kemudian mereka juga mengatakan bahwa kalaupun Bapak kurang puas, tanyakan ke Kapolres Bogor juga tidak masalah. Siap kami dampingi, kata mereka. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Pandi, mohon maaf, boleh saya tanyakan, Pak, ini yang mendampingi Pak Pandi saat berada di Jakarta dan menawarkan sejumlah eh, kesempatan untuk melihat jenazah, kemudian untuk menawarkan juga untuk bertemu dengan tersangka. Ini pihak dari mana, Pak? Apakah masih Mabes Polri atau dari Polresta Bogor, Pak? Sepertinya dari tim Densus 88 itulah, Baik. dari tim mereka beserta tim penyidiknya. Ya. Baik. Pak Pandi, kemudian mohon maaf Pak, sebelum kejadian pada Minggu 23 Juli, apakah sebelum kejadian ini ada komunikasi Pak dari Bribda Riko dengan pihak keluarga? Sebelumnya pada malam Minggu itu, malamnya ya, jam 8 malam, almarhum ini video call sama kami. Ya, menelpon kami WA pada jam 8 malam itu karena mamanya, ibundanya ini sakit kepala, jadi beliau istirahat di kamar tidur. Yang ada saya di ruang TV nonton TV. Jadi saya berdua sama anak saya inilah video call ya. Nah, karena pada saat itu mereka ini baru pulang dari eh, puncak ya melakukan karena di situ kan mereka ada libur 3 hari ya ada libur 3 hari. Jadi pada saat anak saya datang dia langsung telepon saya mengatakan bahwa Pak saya ini baru nyampai di flat baru istirahat. Ya, oke baik saya bilangkan sekarang kamu tidur istirahat perjalanan kamu dalam 1 2 hari ini kan terlalu jauh paling tidak kan capek. Terus saya tanya besok hari Minggu hari ya hari Minggu karena hari Minggunya memang ya karena dia malam nelpon saya besoknya Minggu berarti kan dia malam Minggu. Nah besok hari Minggu saya bilang ada tiket enggak kamu? Enggak ada Pak, saya masih libur, saya masuk nanti hari Senin. Ya udah oke, silakan tidur istirahat dulu, kami bilang seperti itu ya ceritanya. Baik. Dan Saat kemudian dia nelpon lagi dengan temannya sampai jam 1 malam ya jam 1 malam pada malam itu juga masih masih belum terjadi apa-apa pada malam itu tanggal 1 jam 1 itu. Nah
begitu saya dengar informasi dan penjelasan dari tim penyidik bahwa eh, jam eh, setengah dua sampai jam tiga itulah, antara jam setengah dua dengan jam tiga itulah kejadiannya itu. Saya Baik, dengar kita informasi dari penyidik seperti itulah. baik. Saat terakhir berkomunikasi dengan pihak keluarga, tadi Pak Pandi menjelaskan bahwa Bribka Riko ini melakukan video call ya Pak ya? Iya, betul. Baik. Apakah pihak keluarga menemukan ada gelagat aneh dari Bribka Riko Pak atau hanya seperti biasanya saja? Tidak ada gelagat yang aneh bagi dia, saya kami lihat, karena anak saya ini tidak pernah mengatakan bahwa dia itu sakit, dia itu tidak enak badannya pada saat itu ya. Nah, kemudian anak kami ini juga setiap video call ataupun telepon ataupun WA tidak pernah mengatakan bahwa dia ini eh, sakit atau apa ya selama dalam menjalankan tugas dia ya. Terus dia mengatakan bahwa saya happy, saya menyukai tugas saya ya. Ini yang selama ini kami dapat dari almarhum. Baik. Kemudian ini terkait kabar yang menyebutkan bahwa sebelum kejadian, Bribda Riko sempat mengabari sang kekasih bahwa Ya. dirinya sempat dipanggil seniornya sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini seperti apa sih Pak? Apakah Pak Pandi mengetahui terkait hal ini? Berita yang dari mana tuh, Mas? Tadi sempat saya baca juga di sejumlah media atau di Ya. media sosial ya Pak ya, terkait kabar Bribda Riko sempat mengabari sang kekasih. Ini apakah benar Pak sekitar jam 23 waktu Indonesia Barat terkait Bribda Riko dipanggil oleh seniornya? Hmm, kalau dipanggil seniornya, saya rasa mungkin tidak. Karena pada saat itu, kejadian itu mereka, saya memang melihat penjelasan dari tim penyidik, mereka didatangi oleh eh, tiga senior katanya ya. Nah, tiga orang seniornya anak saya itu di flatnya dia, Baik, ya di flatnya dia. Dan mereka ya eh, mungkin saya tidak tahu pertemuan itu bagaimana. Yang jelas eh, kejadian itu ya pada jam 2.30 setengah tiga itulah terjadi eh, tembak itu. baik. Pak Pandi, kayak ungkit lagi, tadi Pak Ya, Pandi menjelaskan bahwa Bribda Riko didatangi oleh tiga rekannya ya Pak ya. ya, Ini penjelasan dari pihak kepolisian seperti apa Pak? Apakah bisa dijelaskan? ya. Ketiga rekan seniornya ini, ya, seniornya si Riko ini datang ke flatnya, terus menurut keterangan penjelasan dari tim penyidik, mereka ini sepertinya mulutnya berbau alkohol. Ya. Kemudian saya tanya sebelum anak saya si Riko nih minum nggak? Menurut keterangan almarhum ini tidak minum Pak, karena dari mulutnya pun juga tidak ada bau alkohol. Baik, terima kasih itu saja dari saya ada bilang. Saya bilang. Nah, Baik. Pak Pandi, untuk pemakaman jenazah Bribda Riko kan memang sudah dilakukan oleh pihak keluarga ya Pak ya. ya. Ini kapan Pak dan di mana almarhum dimakamkan? Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum ya di Yayasan Mawar Nangapino ya. Ya. Kemudian Pak, jenazah Bribda Riko kan telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Ya. Namun kini keluarga menilai ada kejanggalan dan meminta jenazah Bribda Riko untuk diautopsi ulang. Bisa dijelaskan Pak, ini bagaimana dan sejauh ini prosesnya seperti apa Pak? Saya tidak pernah mengatakan bahwa minta diotopsi ulang. Hmm, Saya tidak mau jenazah saya anak saya itu dibongkar bangkit lagi. Cukup sekali itu saja ketika dijadikan data. oke. Ya, ya. Berarti terkait kabar pihak keluarga ini akan melakukan otopsi ulang ini tidak benar ya Pak ya? Tidak benar, tidak benar, Baik, tidak benar. baik. Saya tidak Kemudian pernah mengatakan untuk diotopsi ulang.
Baik. Ya. Pak, kemudian kan saat ini kasus Bribda Riko ini menjadi sorotan nasional. Bahkan pengacara Hotman Paris ini mengaku siap membantu keluarga Bribda Riko untuk mencari keadilan dan akan mengawal kasus ini hingga terang benderang. Ke depan, Pak, apakah pihak keluarga akan menerima bantuan dari Hotman Paris ini, Pak, mungkin? Saya selama hal itu baik untuk keadilan, kami masyarakat kecil, masyarakat awam yang tidak tahu tentang hukum, yang tidak tahu tentang proses-proses hukum, ya kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepada kami. Ya. Sejauh ini sudah ada komunikasi, Pak, mungkin dengan pihak Hotman Paris yang menawarkan bantuan? Eh, Timnya sudah ada datang ke rumah Hmm, malam tadi, ya, dan sekarang pun sering berkomunikasi dengan kita tentang menanyakan kronologis dan data-data yang mungkin dokumentasi yang mungkin menjadikan nanti jadi dasar mereka untuk dijadikan dah data atau bahan untuk di proses pengadilan, baik. proses hukumnya ya. Pak Pandi, saat ini banyak masyarakat yang bersimpatik dan turut berduka atas meninggalnya Bribda Riko. Mungkin pihak keluarga bisa menggambarkan, Pak, sosok Bribda Riko ini seperti apa, Pak, semasa hidupnya atau di mata keluarga? Ya. Kalau menurut pribadi Pak ya, saya sebagai orang tua pribadi almarhum ini sangat humanis, baik dengan tetangga, dengan kawan, dengan orang tua, sahabat, teman, ya. Makanya tadi saya berkata kepada tim-tim yang ada di yang berkunjung berduka ke tempat kami, kalau memang Bapak-bapak tidak percaya tentang perilaku sikap anak saya ini boleh Bapak tanyakan ke tetangga-tetangga dekat. Ya. Anak kami ini Pak, siapapun ditegur dia, siapapun disapa dia, siapapun dihormat dia, walaupun dia tidak kenal sama siapa. Yang penting dia kita ketika ketemu sering ya menyapa, artinya ya eh, setiap ketemu orang tua dewasa, apalagi kenalan orang tua yang sudah kenal, itu sangat dia hormati, ya sangat dia hormati. Apalagi ya teman, tetangga, ya. Sambil bawa motor, sambil jalan, Pak, Bu, ya, Om, Tante, apalagi yang udah kenal ya. Selalu beliau mengatakan itu dan itulah pribadinya yang selama ini kami tahu. Baik. Ya, Terakhir, Pak Pandi, seperti apa, Pak, harapan keluarga ke depannya terkait kasus yang menimpa Bribda Riko ini, Pak? Mungkin jika Presiden atau Kapolri menonton tayangan ini, ada yang ingin disampaikan pihak keluarga secara khusus, Pak, kepada Presiden ataupun Kapolri mungkin? kami berharap kasus yang kami alami ini supaya tidak menjadi momok yang tidak baik pada institusi Polri, ya. Kami berharap kepada Pak Presiden sekalipun sebagai kepala negara dan Pak Kapolri sebagai kepala institusi Polri, kami berharap semoga ya kasus yang dialami oleh saya ini supaya diungkap seterang-terangnya, ya, diungkap seadil-adilnya agar dapat menjadi eh, terang menderang dan dapat menjadi eh, institusi Polri menjadi eh, baik, ya. Jangan sampai masyarakat beranggapan bahwa institusi itu tidak punya uh, kredibilitas yang mampu untuk mengatasi hal-hal seperti yang kami alami. Bapak Pandi, mohon maaf Pak, ini update terbaru saya mendapatkan informasi dari Polri bahwa insiden meninggalnya Bribda Riko ini adalah tertembak Pak, bukan ditembak. Apakah pihak keluarga sudah mengetahui hal ini Pak? Memang pada saat penjelasan tim penyidik itu memang tertembak, ya. Tetapi kalau kita melihat luka tembak yang dialami almarhum, kan tidak mungkin
ngambil senjata di tas, tertembaknya di atas, Ya, di batang leher dan di bawah telinga, tembus dan menembus dinding lagi. Nah, itu kan menjadi pertanyaan besar bagi saya ketika tim tim penyidik menyampaikan itu kepada saya. Oke, sudah cukup, saya jelas. Walaupun saya berini indikasi yang bukan, tetapi dengan tembakan yang almarhum alami seperti itu, saya sudah paham. baik. Ya, Berarti ini adalah salah satu kejanggalan yang akhirnya pihak keluarga ingin mengawal kasus ini ya Pak ya? ya betul sama sekali. Ya. Baik. Mungkin ada kejanggalan lain Pak yang ingin disampaikan, mungkin terkait tadi Bapak sempat menyinggung terkait adanya peluru yang menembus ke dinding ya Pak ya? Ya, memang karena menurut penjelasan tim penyidik memang seperti itu, ya. Dan yang membuat almarhum meninggal itu karena memang tembakan yang sangat betul-betul mematikan dan fatal sama sekali. Ya, sehingga berita yang kami dapat dari penjelasan yang kami dapat dari tim Densus, tim penyidik, eh, bahwa meninggalnya almarhum memang betul-betul tembakan itulah yang Baik. betul-betul membuat almarhum meninggal di tempat pada saat itu. Baik. Apakah Pak Supandi terakhir Pak ini, apakah sempat selama di Jakarta ataupun Bogor sempat diajak polisi untuk mendatangi lokasi kejadian Pak? Kami tidak sempat, cuman kami diberi penjelasan seperti itu tadi, ya, di situ karena kami sedang berduka melihat jenazah anak saya di depan karena jarak untuk melihat TKP dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati itu kan lumayan jauh. Ya, Baik. mungkin Bapak yang di Jakarta mungkin tahu tempatnya di mana. Baik. Kemudian kami yang jelas mengutamakan anak kami lah, karena kami sedang berduka dan supaya nanti cepat kami bawa pulang. Jadi saya dan ibu tidak sempat melihat eh, si pelaku dan tempat kejadiannya di mana. Baik, terima kasih Pak Pandi. Semoga kasus yang menimpa Bribda Riko ini sempat secepatnya dapat menemui titik terang dan kedua tersangka dapat dihukum sesuai perbuatannya ya Pak ya. Terima kasih, terima kasih. Kami warga Dayak, keluarga besar saya, ya, eh, menaruh harapan yang besar kepada Polri, khususnya Kapolri, untuk dapat menindak si pelaku ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum seberat-beratnya ditegakkan oleh institusi Polri. Terima kasih. Pak, mungkin satu titipan lagi, Pak. Satu mumpung saya teringat, Pak. Saat ini polisi telah menetapkan dua tersangka. Ya, Tapi tadi Pak Pandi menjelaskan di awal bahwa polisi sebelumnya sudah menjelaskan bahwa korban ini almarhum, yakni sempat bersih tegang atau bukan bersih tegang ya, Pak ya, sempat bertemu dengan tiga rekan sesama polisi. Namun yang menjadi tersangka cuma dua. Apakah ini ada keterangan dari polisi, Pak? Seperti apa ini penjelasan? menurut penjelasan dari maaf, tim penyidik. Itu Oh, oke. katanya tiga pelaku. Tiga Ya, pelaku. ya, Baik, senior sesama dia tim sus 88. baik. Satuan Berarti saat kejadian sebenarnya ada tiga senior yang menemui Bribda Riko ya Pak ya, ya. Namun ya. akhirnya polisi hanya menetapkan dua tersangka. Mhm. Baik. Polisi tidak memberikan secara detail rinci kejadiannya Pak. Tidak, tidak. Baik, baik. Terima kasih Pak Pandi. Tuhan, Riko. Baik, balik kakeknya, balik kakeknya. Balik kakeknya, ada kakeknya. Tribuners, saat ini saya juga telah terhubung dengan Bapak Sucipto Ombo, kuasa hukum yang ditunjuk oleh pihak keluarga Bribda Riko. Selamat siang, Bapak Sucipto. Selamat siang juga, Baik. Tribun News. Bapak Sucipto, ini pihak keluarga akhirnya akan membawa kasus kematian Bribda Riko karena hukum yang lebih lanjut ya Pak ya. Ini Ya, terkait ke betul. depannya pihak keluarga langkahnya seperti apa Pak yang akan ditempuh? Baik, terima kasih. Dapat saya jelaskan begini. Saya Sucipto Mo, sarjana hukum, ditunjuk oleh keluarga sebagai kuasa hukum. Kami ada tim, ya baik itu tim LBH DAD Kabupaten Melawi, saya sendiri, dan rekan saya Justinus Bianglala. Kemudian tim dari LBH Borneo Bersatu
kedudukannya yang di Jakarta. Kemudian kemarin sempat hadir rekan saya Pak Jelani Kristo, pimpinan LBH-nya, direkturnya, sudah diberi kuasa khusus untuk mendampingi, mengawali proses hukum ini. Baik. Pak Sucipto, ini kan langkah hukum yang diambil oleh keluarga ini tidak hanya hukum pidana, melainkan juga hukum adat, Pak. Ini seperti Betul. apa, Pak? Nah, begini, terkait, saya mau mulainya dari kebiasaan masyarakat Dayak. Kami perlu saya jelaskan juga, kami ini adalah bangsa Dayak yang disebut Dayak Kanayan. Yang terbesar ada di Kabupaten Landak. Saat ini kami berdomisili di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Tentu kami selalu mengedepankan hukum adat. Karena apa? Hukum adat adalah menjaga keseimbangan masyarakat Dayak secara umum, secara luas. Karena Dayaknya ini adalah hidup berdasarkan adat istiadat. Itu harus kami pegang itu. Saran ini tentu kami sambut baik, sambut positif, karena kami ada kumpulan Himpunan Dayak Telino yang ada di sini. Setiap persoalan kami selalu melaksanakan tuntutan dengan hukum adat dulu. Kenapa harus hukum adat? Hukum adat menurut masyarakat Dayak, kami Dayak Kanayan, mengedepankan karena ada keseimbangan antara manusia dengan alam untuk menjaga emosional masyarakat kami. Karena berkaitan nyawa, hilangnya nyawa manusia. Tentu kami tidak terima sebagai keluarga, sebagai kuasa hukum. Kami melihat itu harus dilaksanakan dan pelaku harus bertanggung jawab dengan hukum adat. Itu yang pertama. Dan kami sudah koordinasi dengan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Melawi, dalam hal ini Pak Hussein. Beliau juga merupakan wakil bupati. Kami sudah komunikasi, kami langkah beliau mendukung dan ormas-ormas Dayak juga mendukung proses ini segera dihukum, ditegakkan hukum adat. Itu yang pertama dulu. Nah, ini mohon mudah-mudahan Pak Kapolri atau Pak Presiden harus mendengar ini. Ini suara masyarakat Dayak mendorong, mendukung. Harus ada proses hukum adat. Harus dilaksanakan. Kalau tidak, persoalannya tetap lain. Ingat itu, kalau tidak bertanggung jawab secara adat, persoalannya tetap lain. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait hukum pidananya, tentu negara kita mengenal negara hukum. Karena pelaku adalah anggota polisi aktif, tentu kode etik pasti dilaksanakan. Setelah kode etik selesai, baru masuk ke pidananya. Dan ini kami diberi mandat untuk mengawali sejauh mana keadilan ini yang harus kami dapat agar orang tua kami, abang kami Pandi dan keluarga besar mendapat kepastian hukum, mendapat keadilan. Itu yang kami tempuh melalui jalur hukumnya. Baik. Begitu. Pak Sucipto, berarti saya garis bawahi bahwa pihak keluarga ini akan menempuh 3 jalur hukum, yakni hukum pidana, hukum adat, Iya, dan juga hukum etik, Pak. iya, Pak, betul. secara awam saya sendiri, saya pribadi, saya tidak begitu paham bagaimana hukum adat Dayak. Dalam kasus Iya, ini, atas meninggalnya Bribda Riko, Pak, ini untuk hukum adat, ini siapa yang akan dituntut, kemudian hukumannya seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak Sucipto? begini, berdasarkan kebiasaan yang dilaksanakan di masyarakat adat, siapa yang melakukan itu yang harus bertanggung jawab secara hukum adat. Prosesi adat itu harus dilaksanakan. Nanti ada hakim adatnya, ada namanya Pak Temenggung. Nah, Pak Temenggung inilah akan menyidangkan kasus ini. Hadir atau tidaknya proses pengadilan adat itu tetap dilaksanakan dan mendapatkan keputusan.
keputusan ini mutlak. Keputusan Temenggung ini mutlak. Kalau keberatan silakan ada banding, ada tingkat provinsi. DAD provinsi. Kita sudah koordinasi juga dengan ketua DAD provinsi dan sekretarisnya. Tembusan surat kita buat laporan ini untuk mendukung proses tuntutan adatnya. Pak Sucipto, Seandainya ini tidak diindahkan, kita lihat sampai kemana tuntutan kami ini diterima atau tidak. Kita lihat nanti, kita lakukan tuntutan. baik. Pak Sucipto, mohon maaf untuk hukum adat Dayak ini hukuman yang dijatuhkan biasanya apa sih Pak? Apakah mungkin denda atau tahanan atau seperti apa Pak Sucipto? Bisa dijelaskan? Nah, terkait putusan hukum adat yang diputuskan oleh Temenggung itu sifatnya denda. Denda itu dengan peraga adat. Peraga adat itu adalah misalnya peraga ada tempayan, ada piring, ada beras, ada macam-macam peralatan adat lah namanya, batang adat itu namanya. Kalau kita uraikan tidak cukup banyak dia. Ya. Baik. Secara garis besar yang akan dijatuhkan adalah semacam denda ya Pak ya di hukum adat Dayak ya Pak ya. Ya, karena Baik. menghilangkan nyawa orang, menghilangkan nyawa manusia itu harus bayar denda. Baik. Kemudian Pak, di ranah kode etik kepolisian atau profesi, ini tuntutan keluarga seperti apa Pak terhadap kedua tersangka? Apakah berharap terkait hukuman tahanan atau minta dipecat dari pihak kepolisian? Seperti apa Pak Sucipto? Harapan keluarga tentu kita sama juga mengetahui bahwa kode etik itu ranahnya adalah di institusinya kan. Tentu akan disidang di kode etik. Apakah nanti kita melihat putusannya kode etik itu? Tentu harapannya dari keluarga pelaku harus dihukum sesuai perbuatannya. Apakah itu direncanakan atau lalai, kita belum bisa mengetahui itu lalai atau direncanakan. Hasil penyelidikan dan penyidikan yang menentukan itu nanti, dan olah TKP tentu ada nanti melalui putusan pengadilan menyatakan apakah itu terbukti secara sah atau meyakinkan berdasarkan pembunuhan berencana atau sekedar lalai. Kita serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memutuskannya nanti. Dan kita harus mengawal dari proses penyelidikannya, dari olah TKP-nya, kita minta dilibatkan juga oleh tim kita yang ada di Jakarta di sana. Baik. Kedepannya Pak, ini langkah hukum yang diambil pihak keluarga, apa saja Pak yang kemudian untuk mengawal kasus ini agar benar-benar menjadi clear ya Pak ya? Ya. Kami akan bergerak cepat. Nah, mungkin besok kami sudah ke provinsi, koordinasi dengan ketua DAD provinsi, koordinasi juga dengan Pak Temenggung, koordinasi juga dengan Temenggung di wilayah Kabupaten Melawi, ketua DAD-nya, dan Majelis Adat Dayak Nasional di Jakarta. Itu langkah-langkah yang kami tempuh. Baik, terima kasih Pak Sucipto untuk informasi yang mewakili dari pihak keluarga untuk ranah hukum ini ya Pak ya, yang kemudian sejumlah hukum adat, kemudian hukum pidana dan juga kode etik kepolisian yang akan diambil oleh keluarga untuk mengawal kasus kematiannya Bribda Riko ini ya Pak ya. Terima kasih Pak Sucipto atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.